tolabul ilmi, yang insya Allah mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebuah bentuk kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan wabil khusus kita yang saat ini hadir bisa mengikuti ya termasuk bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Afan, ini Anda udah lama nggak pakai Zoom ya. Kalau mau nampilin apa namanya materinya pakai yang mana ya? Lupa lagi nanti. Eh, Pakai laptop atau HP Ustaz? Laptop. Di layar itu ada share ya Ustaz? Warna hijau. Ada nggak di zoomnya? Warna Dibuka zoomnya. hijau. Hijau. Sebentar. Share. Ah ya, Nanti diklik oke. aja coba. Diklik nanti dia ada muncul kayak mau dibagikan di mana gitu layarnya. Dokumen screen ya. Sebentar, mana ya? Nah ini udah muncul Ustaz. Ya, tapi Anda cari ininya dulu nih. Muncul nggak? Ah iya muncul. Ini ya. Iya muncul. Baik, Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita ini merupakan kajian dasar dari bab fikih ya, yang berkaitan tentang toharoh ya, bahwa kita sama-sama memahami bahwa Islam ya tidak bisa lepas dari kaitannya dengan masalah air. Ya, memang air ini bagian daripada kehidupan. Ya, memang Allah sendiri pun ya menjadikan air sebagai bagian daripada kehidupan manusia. Yang bahkan air ini juga sebagian daripada tubuh kita pun berisi daripada air itu sendiri. Maka fungsi air ya dalam konteks Islam itu begitu luar biasa memiliki peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah air dalam konteks fikih dia memiliki bagian tersendiri dalam masalah toharoh atau bersuci. Maka yang kita bicarakan sekarang ini ya bersuci dalam tahapan-tahapan dasar. Nanti ke depannya ada toharoh itu dalam masalah eh, mandi ya seperti janabah, kemudian ada lagi yang namanya junub ya, mandi-mandi junub seperti itu berkaitan dengan masalah-masalah air. Maka yang seperti kita pahami bahwa secara bahasa toharoh itu ya memiliki makna artinya an-nadhafah yang berarti kebersihan. Ya, secara istilah atau secara syariahnya toharoh itu artinya membersihkan kotoran baik yang bersifat hakiki ya, ataupun yang bersifat hukmi. Dan dalam hukum Islam yang dimaksud secara hakiki itu adalah memang dia secara real terlihat tampak kasat mata bahwa itu merupakan bagian daripada najis itu sendiri. Ya, contohnya misalnya uh, seperti air kencing, ya, kemudian kotoran manusia dan lain-lain yang memang terlihat secara real bahwa itu merupakan najis yang memang secara hakiki atau memang terlihat secara nyata dalam kasat mata atau pandangan mata kita. Berbeda dengan najis yang bersifat hukmi. Maka secara hukum ini karena dia memang hakikatnya tidak terlihat. Ya, tetapi secara hukum dia merupakan bagian daripada najis itu sendiri. Maka cara membedakannya ya seperti yang Anda bilang tadi bahwa hakiki itu jelas terlihat, jelas nampak dan memang cara membersihkannya pun jelas di tempat di mana dia terkena najis. Ya, sedangkan najis yang bersifat hukmi dia sifatnya tidak terlihat ya dan memang cenderung agak aneh. Ya, kenapa anak katakan seperti aneh tadi? Karena memang najis yang bersifat hukmi tadi dia tidak terlihat, tapi kemudian yang lebih anehnya lagi tempat najisnya di mana, tapi kemudian yang dibersihkan bukan tempat najis itu sendiri. Satu contoh misalnya ya apa namanya najis yang secara hukmi atau najis yang terjadi secara hukum, salah satu contohnya misalnya orang kentut lah seperti itu ya. Kita tahu ya, dari mana asalnya kentut itu sendiri, tapi ketika kentut itu keluar, justru malah yang dibasuh bukan tempat keluarnya kentut tadi,
Ya, dia berwudu yang bahkan tempat wudu tadi tidak ada satupun yang terkena air yang kemudian dari tempat keluar kentutnya tadi. Ya, kemudian juga misalnya ya ketika seseorang itu junub, ya kita paham dari mana tempat keluarnya junub tadi. Tapi justru perintahnya bukan hanya sekedar yang junub saja, tapi junub tadi justru membersihkan semua tubuh kita tanpa terkecuali harus terkena air. Maka najis secara hukmi tadi ini sifatnya pertama cenderung tidak terlihat, kemudian yang kedua juga secara pembersihannya itu terkadang memang di luar daripada akal logika kita. Makanya dia bersifat hukum yang memang sudah Allah tetapkan, yang sudah Rasulullah tetapkan menjadi sebuah hukum bahwasanya ini merupakan bagian daripada najis yang harus dibersihkan. Ya, jadi seperti tadi lagi, ya ulangi lagi bahwa najis itu sendiri ada yang bersifat hakiki, ada najis yang bersifat hukmi. Hakiki dia jelas kotorannya real terlihat kasat mata, ya, dan cara membersihkannya pun jelas di mana yang terkena najis di situ dia bersihkan. Sedangkan najis yang bersifat hukmi dia cenderung tidak terlihat dan kemudian membersihkannya pun cenderung kadang-kadang tidak masuk akal. Artinya di mana yang terkena najis atau yang di mana yang keluarnya najis justru malah yang dibersihkan di tempat yang lainnya. Dan itu sudah menjadi hukum. Kenapa? Karena memang kotorannya sudah bersifat hukmi atau memang sudah Allah tetapkan dan Rasulnya menjadi sebuah hukum dalam toharoh. Nah, ikhwan fillah, itu secara garis besar yang disebut dengan toharoh. Kemudian, ya, apa sih fungsinya toharoh itu sendiri? Ya, apa fungsinya daripada bersuci itu sendiri ya? Yang pertama, tentu syaratnya dia fungsinya adalah sebagai syarat sahnya ibadah tertentu. Nah, kita paham dalam sholat kita mengenal ada syarat sah sholat. Kita mengenal juga yang namanya rukun sholat. Dan kita juga mengenal ada yang disebut dengan sunnah dalam sholat. Nah, ketika tiga ini kita memahami, baru kemudian biasanya kita masuk kepada fase yang keempat, ada namanya ikhtilafu fis shalah. Ya, ada yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam sholat, baik dalam rukun ataupun dalam syarat sah sholat itu sendiri. Nah, toharoh ini merupakan bagian daripada syarat sah sholat. Yang kita tahu, yang dimaksud syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang menunjang kewajiban dalam melaksanakan sholat yang apabila ditinggalkan maka dia tidak menjadikan sholatnya sempurna, tetapi dia tidak menjadi bagian daripada bacaan ataupun gerakan dalam sholat. Berbeda dengan rukun, ya kalau rukun sholat itu adalah bacaan dan gerakan dalam sholat itu sendiri, sedangkan syarat sah itu di luar daripada gerakan dan bacaan, ya tetapi dia menjadi bagian penguat yang menjadi kesempurnaan bahkan menjadi hukumnya wajib dalam melaksanakan sholat sehingga kemudian disebut dengan syarat sahnya sholat. Nah, salah satunya adalah syarat sah sholat itu adalah dia wajib bersuci, ya, wajib untuk berwudu. Maka sampai kemudian Rasul mengatakan la sholata illa ba'dal wudu. Ya, tidak ada sholat kecuali diawali dengan wudu terlebih dahulu atau bersuci ya dalam rangka untuk menyempurnakan sholatnya. Maka fungsi tohara yang pertama adalah sebagai syarat sahnya ibadah tertentu. Baik itu sholat ya ataupun juga membaca Al-Quran. Ya, walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat ketika membaca Al-Quran, boleh nggak? Apakah memang satu kewajiban baca Quran itu harus berwudu? Ya, sehingga kemudian ada timbul-timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ada yang mengatakan boleh saja membaca Al-Quran tanpa wudu, asalkan Quran yang dibaca itu terjemahnya. Bukan Quran secara murni, mushaf yang memang tidak ada terjemah. Ada juga sebagian mengatakan boleh asalkan yang dibaca bukan Quran langsung, tapi melalui misalnya Quran digital yang ada di HP. Ya, ini ada juga yang membolehkan membaca seperti ini. Sebagian juga ada yang mengatakan boleh dibaca asalkan tidak memegang. Artinya mereka membaca tanpa melihat. Artinya sudah menghafal apa yang mereka hafalkan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka sekali lagi fungsi taharah yang pertama adalah sebagai syarat sahnya ibadah tertentu. Kemudian yang kedua, fungsi taharah itu sendiri adalah cermin keindahan dan kebersihan. Dan kita tahu ya bahwasanya Islam itu sangat menjunjung nilai-nilai kebersihan ya sampai dalam sebuah kaidah dikatakan eh, apa namanya dikatakan anadafu itu satru minal iman ya bahwasanya kebersihan itu bagian daripada iman ya, ya atau at-tahur satrul iman ya bahwasanya kesucian itu keindahan itu kebersihan itu bagian daripada iman itu sendiri. Maka Islam begitu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai
keindahan dan kebersihan. Sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Ya Allah itu indah, Allah itu juga menyukai yang namanya keindahan. Maka makna indah ini salah satunya adalah ketika sesuatu dilihat itu indah, bersih dan kemudian menyenangkan, ini bagian disebut dengan jamil wa yuhibbul jamal. Ya Allah itu menyukai keindahan, ya Allah itu indah dan Allah sangat menyukai yang namanya keindahan, termasuk dalamnya adalah kebersihan. Maka fungsi tohara yang kedua ini merupakan cerminan dari keindahan dan kebersihan. Kemudian yang ketiga, ya, apa fungsi tohara? Ada dalam rangka memelihara kesehatan, ya, membina fisik yang kuat, ya, dan juga sehat serta rapi. Ya, bahwa tohara ini luar biasa, ya. Maka satu saat kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih fungsinya orang berwudu? Ya, apakah bagus wudu walaupun dia nggak untuk sholat? Ya, maka kemudian Rasul bertanya, bagaimana seandainya kamu sehari mandi 5 kali, apakah badan kamu bersih? Bersih, begitulah namanya wudu. Ya, sekalipun kau tidak berwudu untuk dalam rangka sholat, tapi Allah akan jaga nilai-nilai kebaikan dalam dirimu dengan toharoh tadi. Setidaknya selain memelihara kesehatan, Allah akan memelihara, ya, kebaikan-kebaikan dalam diri orang tersebut. Ya, sebagaimana kemudian kita melihat sejarah para ulama-ulama, ya, para salafus soleh, termasuk di dalamnya juga para imam-imam mazhab, mereka orang-orang yang tidak pernah terlepas dari wudhu. Ya, bahkan mereka tidak mau yang namanya batal dari wudhu. Batal, mereka langsung wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Ya, begitu luar biasanya mereka menjaga yang namanya wudhu atau menjaga yang namanya nilai kebersihan toharoh itu sendiri. Ya, di samping memang ketika mereka berwudhu, mereka mengatakan jauh lebih tenang. Ya, mereka bisa lebih menjaga hatinya, bisa lebih menjaga kebaikan-kebaikannya dalam bermuamalah, ya, berhubungan dengan orang lain. Ya, dalam kemudian bermasyarakat, maka orang-orang yang menjaga wudhunya biasanya, ya, mereka cenderung menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dalam menjaga nilai kebaikan baik buat dirinya ataupun kebaikan buat orang lain. Ya, maka orang-orang yang berwudhu ini selain memang bersih, Allah akan jaga kebersihan hatinya juga. Ya, selain juga tohara juga termasuk membina fisik yang sehat. Ya, maka dengan wudhu tadi, dengan bersih tadi, dengan mandi tadi, yang bagian dari tohara tadi, maka insya Allah fisik kita menjadi sehat. Ya, berapa banyak di antara kita yang kemudian terkena penyakit-penyakit yang sifatnya itu menempel, menular dari satu benda ke benda yang lain. Maka cara pembersihannya adalah dengan toharoh atau dengan air. Ya, kemudian juga fungsi toharoh itu bisa membuat orang menjadi lebih kuat dan rapi. Kuat dalam artian memang pada hakikatnya manusia itu tanpa air dia akan lemah. Ya, tanpa air dia akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Ya, air ini luar biasa, memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Sekalipun kita tidak meminumnya, terkadang hanya untuk sekedar mengguyur ke badan saja, itu bisa menimbulkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ya, dibandingkan orang yang tidak pernah terkena air atau mungkin dalam kondisi kekurangan air, maka dia akan menjadi lemah secara fisik. Maka inilah fungsi toharoh, ya, akan bisa menjadi kekuatan sekaligus juga menjadikan orang tersebut lebih rapih dalam berpenampilan. Kemudian, ya, fungsi keempat dalam tohara itu adalah mencegah penyebaran sekaligus penularan penyakit. Barangkali secara medis ada yang lebih paham di sini, ya, bahwasanya ternyata ada kuman, ya, ada penyakit-penyakit yang disalurkan, ya, yang memang ditularkan, ya, melalui penyebarannya melalui kontak fisik, yang ternyata itu bisa dicegah dengan cara membersihkan tangan kita misalnya ketika makan, ya, kemudian membersihkan badan kita karena bersentuhan dengan orang lain. Ya, maka dengan air tadi, dengan tohara tadi, setidaknya ini bisa mencegah. Sekalipun terkadang masih ada saja yang bisa terkena wabah tersebut. Tapi paling tidak mencegah itu jauh lebih baik daripada kita mengobati. Ya, ada istilah kata dalam sebuah kaidah dikatakan, al-ilaj ahsanu minal wiqayah. Ya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Karena memang mengobati itu jauh resikonya lebih besar, jauh kemudian pengeluarannya lebih gede, ya, dan memang lebih banyak resikonya, dan mencegah jauh lebih ringan, jauh lebih mudah daripada kita kemudian mengobati yang lebih banyak pengorbanannya. Nah, ikhwafillah, ini kita berbicara sedikit tentang fadhailut thaharah atau fungsi daripada bersuci, atau usaplah rambut kalian, kemudian usaplah kaki kalian sampai mata kaki. Artinya yang wajib itu hanya 4, ya, dari muka, tangan, ya, kemudian rambut dan kaki. Selebihnya adalah sunnah. Maka ketika kita berwudu dengan air laut, karena kita tahu di konteksnya air laut itu asin, maka tidak perlu kita berkumur-kumur, cukup menggunakan yang wajib saja dari mulai muka,
kemudian tangan, membasuh sebagian rambut kita, dan juga kemudian kaki kita. Rambut pun kemudian masih berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ya, Imam Syafi'i ya, seperti beliau mengatakan bahwa khusus untuk rambut, asalkan ada bagian sedikit saja dari rambut kita yang terkena air maka sudah sah wudunya. Ya, sedangkan Imam Maliki beliau mengatakan harus sebagian dari kepala kita harus basah. Ya, dan kemudian Imam Hambali beliau mengatakan setidaknya harus sampai ke tengkuk. Ya, jadi ketika berwudu air itu sampai ke belakang tengkuk dan kemudian dikembalikan lagi, dan itu memang hadis yang paling sahih. Khusus buat laki-laki harus seperti itu ya, untuk wudu yang paling sahih ketika membasuh kepala dari mulai eh, tidak tumbuhnya rambut ya di jidat ini sampai kemudian ke tengkuk belakang ya, tempat tidak tumbuhnya rambut lagi, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dan sisa airnya tadi untuk membersihkan bagian kuping kita. Ya, ini nanti insya Allah di waktu yang akan datang kita akan bahas ya tentang bab wudhu sekaligus dengan beberapa contoh video dan praktek bagaimana cara berwudhu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian eh, selain air laut yang bisa digunakan wudhu juga adalah air telaga dan juga air sumur. Ya, kita tahu ya air telaga, air sumur ini juga bisa digunakan ya, dengan catatan ya, mereka memang tidak mengalami perubahan dalam tiga hal. Ya, tidak mengulangi tidak berubah dalam tiga hal. Nah, ini sudah kita bahas di bawahnya. Apa yang berubah? Warna, rasa, dan aroma atau bau. Ketika tiga ini tidak berubah, maka air telaga atau air sumur mereka bisa digunakan untuk berwudu atau melakukan yang namanya mandi janabah. Ya. Kemudian yang keempat, air yang bisa digunakan untuk wudu adalah air yang mengalami perubahan ya, karena tidak mungkin untuk menghindarinya seperti kena lumut, daun dan yang lainnya. Ya, ini berubahnya bukan karena sesuatu yang mengotorinya, tapi karena perubahan alami. Ya, makanya boleh. Ya, misalnya ada sumur yang kemudian kelihatannya agak keruh, ya karena ada berlumut. Maka kalau perubahannya itu karena memang faktor alami, sebagian ulama mengatakan itu masih bisa dipakai untuk berwudu. Berbeda kalau kemudian sumur tadi kemasukan sesuatu yang kemudian merubah rasa, merubah warna, atau merubah aroma baunya, maka sumur tadi atau air tadi tidak bisa digunakan untuk yang namanya bersuci atau berwudu. Ya, ini yang keempat, artinya yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang mengalami perubahan karena tidak mungkin untuk menghindarinya, ya seperti karena adanya lumut, daun atau yang lainnya yang kemudian menyatu dalam air tadi tapi tidak menjadikan perubahan secara signifikan. Ya, ini dibolehkan menurut jumhur ulama untuk dipakai berwudu. Tadi yang pertama ya ada air yang sifatnya mutlak, ya dia mustakmal, sifatnya tohir wa mutatohirin, dia suci dan kemudian bisa mensucikan. Yang kedua, dalam Islam itu ya, macam-macam air yang kedua adalah ada air yang bersifat ghairu musta'mal ya, atau ghairu mutatahirin. Sifatnya apa? Huwa tahir wa ghairu mutatahirin. Dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya bisa dipakai dalam satu hal, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau bersuci. Ya, yaitu air suci yang tercampur dengan benda lain yang suci dan merubah kemutlakannya, berubah baik warnanya, berubah baik rasanya ataupun bau atau aromanya. Ya, contohnya misalnya bercampur dengan air sabun atau bercampur dengan tepung dan yang lainnya, maka hukum air tadi tetap suci, ya, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti berwudu atau untuk melaksanakan mandi janabah atau mandi junub. Ya, adapun air bekas pakai atau mustakmal yang terpisah dari anggota orang yang berwudu atau mandi, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan atau tahur selama tidak mengalami perubahan tiga tadi ya, tidak berubah warna, rasa dan aromanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Rubai binti Muawis ya, sewaktu menerangkan cara wudhunya Nabi, ya, dia mengatakan dan Rasulullah mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang ada di kedua tangannya. Artinya ketika antum tadi Anda bilang ya, antum berwudu mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian masuk lagi ke depan, ada sisa wudhunya yang menetes, maka itu bisa digunakan untuk mengusap kedua tangan atau mengusap kuping kita, ya, tanpa harus mengambil air lagi untuk membersihkan kuping. Maka boleh.
Ya, sisa air wudhu tadi yang bisa digunakan untuk membersihkan bagian wudhu yang lain. Ini yang kedua, ya, artinya ada air yang sifatnya itu dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ya, kalau contoh yang gampang misalnya kopi, ya, teh, ya, mereka suci, bisa diminum, tetapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai untuk yang namanya berwudu atau mandi janabah atau mandi junub. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis air itu sendiri selain air yang bersifat mutlak, kemudian ghairu musta'mal, ya, dan yang ketiga itu ada air yang sifatnya al-ma'un najasi. Ya, ada air najis. Ya, air ini ada dalam dua keadaan. Ya, yang pertama, air yang sedikit terkena najis, maka hukumnya mutlak dia menjadi najis. Yang kedua, air yang banyak, ya, kemudian terkena najis, ya, dan berubah salah satu sifatnya, entah warna, rasa, atau aroma, maka hukumnya najis. Tapi apabila tidak merubah kemutlakannya, artinya sekalipun dia terkena sesuatu tapi nggak berubah warna, nggak berubah rasa, nggak merubah aromanya, ya, maka apalagi kemudian dia mengalir atau dalam jumlah yang besar, maka hukumnya air tadi tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, termasuk juga ada satu pertanyaan, boleh nggak kemudian eh, sisa air minum kucing itu, ya, pernah satu ketika ditanya, ada sebuah hadis dari Khabasah binti Ka'ab, ya, yang menjadi pelayan Abu Qatadah. Kemudian eh, ada seekor kucing yang meminum air di tempat dia akan berwudu, ya, kemudian boleh nggak air tadi digunakan untuk berwudu setelah habis diminum oleh kucing? Ya, maka Abu Qatadah mengatakan sesungguhnya Rasulullah mengatakan, ya, inna halaista bin najasin innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafana. Ya, kucing itu nggak najis, ya, ia termasuk binatang yang berkeliaran di antara kalian. Artinya bekas minumnya kucing itu masih bisa digunakan untuk berwudu, ya, ataupun mandi junub. Ya. Berbeda kemudian eh, ketika memang terkena sisa air minum anjing atau babi, maka secara hukumnya sudah berubah. Rasul mengatakan, "Idza sarabal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Kata Rasulullah, jika ada seekor anjing yang minum dari tempat minum salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya harus dengan tanah. Ya. Kenapa seperti ini? Memang itu tadi, ya, karena memang secara kaidah memang ini menjadi sebuah aturan bahwa terdapat hal-hal yang dinajiskan dalam hewan yang berbentuk anjing ataupun babi. Ya. Jadi kalau sudah terkena seperti ini maka tidak ada lagi pilihan kecuali dibersihkan. Bahkan harus dibersihkannya sebanyak 7 kali. Ya, dan ini yang ditegaskan Rasulullah, tahuran ina ahadikum ida walaga fihil kalban an yaksilu sab'a marratan alahu bitaraban. Ya, jadi Rasulullah mengatakan tempat minum kalian akan suci jika ada anjing yang minum darinya, maka kalian mencucinya harus 7 kali dan basuh pertama harus dicampur dengan tanah. Ya, ini menjadi kaidah. Ya, bahwasanya ini berbicara tentang najis. Maka sekali lagi, ya, bahwasanya memang ada air yang disebut dengan air najis yang terjadi karena dua hal, ya, terjadi karena memang airnya sedikit terkena najis maka hukumnya najis. Misalnya ada air 1 gayung kemudian terkena percikan daripada kencing seseorang, maka hukumnya menjadi najis dan airnya tidak bisa digunakan baik untuk bersuci ataupun untuk digunakan yang lain, ya, karena dia sudah sifatnya najis. Atau yang kedua, ya, air bisa menjadi najis apabila terkena najis dan berubah salah satu sifatnya. Dia berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah aroma atau baunya, maka hukumnya air tadi menjadi najis. Tapi kalau tiga tadi nggak berubah, warna nggak berubah, rasa nggak berubah, ataupun baunya nggak berubah, maka dia tidak merubah kumat lakannya, maka hukumnya dia tetap bisa dikatakan dipakai atau tidak najis, bisa digunakan untuk bersuci. Ya, baik, ikhwan fillah, sampai sini mungkin barangkali kita buka termin sesi tanya jawab dulu, ya, biar bisa lebih ini lagi. Ya, ini membahas tentang bab kita bicara tentang toharoh yang bersifat anwaul ma,
atau macam-macam air dalam kehidupan kita yang bisa digunakan dalam bersuci dalam pandangan Islam. Baik, Anda kembalikan lagi pada moderator. Barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, terima kasih Ustaz. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut mengenai toharoh. Belum ada ya? Gimana teman-teman? Mungkin dari saya Ustaz mau tanya. Eh, Boleh. Kalau misalkan kan saya dulu punya kucing Ustaz. Nah, saya pernah tuh habis wudhu ya. Nah, setelah wudhu itu kucing saya itu eh, ngejilatin kaki saya tuh Ustaz. Nah, apakah itu termasuk batalkah wudhu wudhu kita gitu? Kalau misalkan dijilatin gitu Ustaz, sama kucing. Baik, kucing itu secara hukum tadi sudah dijelaskan bahwa bekas minum kucing saja itu masih bisa digunakan untuk bersuci, ya, tidak menjadikan air itu menjadi najis. Berarti secara hukum kucing itu tidak najis. Yang artinya jikalau ya kalau cuman menjilat ya, ini tidak menjadikan batal wudhu kita. Ya, kecuali kemudian kita menginjak atau mengenai najis kucing tadi. Ya, misalnya kita nginjak kotorannya. Itu pun kemudian ulama mengatakan tidak perlu kita berwudu lagi. Ya, sebagian besar ulama mengatakan tidak perlu berwudu ketika kita menginjak kotoran hewan atau sesuatu, ya, maka cukup dibersihkan di tempat kita menginjak tadi tanpa harus mengambil wudu untuk kedua kalinya. Karena sifatnya dia tidak menjadikan batal wudu secara keseluruhan. Hanya saja kalau kemudian kita nggak bersihkan tempat yang tadi kita menginjak kotoran, maka otomatis kita sholat dalam kondisi membawa najis. Yang secara hukum, secara syaratnya kita tidak sah melaksanakan sholat. Karena ada syarat sah sholat yang dilanggar, yaitu bersih atau suci dari hadas. Maka oleh karenanya kalau sekedar dijilat tidak menjadikan batal. Ya, kecuali kalau kita menginjak kotorannya dan kemudian kita sholat tanpa membersihkan tempat yang menginjak kotoran tadi, maka secara nggak langsung sholat kita tidak sah. Ya, tapi kalau cuma dijilat, insya Allah tidak menjadikan wudhu kita batal, ya karena air liur kucing itu tidak termasuk najis, ya bukan bagian najis dan insya Allah tidak menjadikan batal wudhu kita apabila kita dijilat oleh kucing, ya seperti itu. Allah alam bisa. Pak Ustaz, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sudah ada pertanyaannya? Jadi berkurang ya partisipasi. Oke, Mm. mungkin langsung dilanjut aja Ustaz ya, Baik, untuk Ana mau malam. bahas satu lagi ya. Ini masih kaitan dengan air. Kita berbicara tentang bab mandi, ya, tentang janabah. Kenapa Ana ingin bahas ini? Karena banyak di antara kita yang terkadang mohon maaf, pernah Anda menghasilkan materi seperti ini bertanya kepada beberapa anak-anak di SMA, ya beberapa sekolah yang Anda pegang kegiatan roisnya itu, banyak mereka yang belum memahami bagaimana tata cara mandi junub, ya, lalu bagaimana cara mereka mandi yang benar secara syariat, sehingga kemudian mereka sah secara hukum dan kemudian ketika sholat sudah dalam kondisi yang bersih. Ya, karena banyak di antara mereka, mereka sudah sangat baligh, ya, sudah sering junub, tapi tidak mengerti tentang yang namanya mandi junub itu sendiri. Ya, sehingga kemudian ini menjadi trouble, ya, menjadi masalah buat kita, ya. Bab masih berkaitan dengan bab toharoh, yaitu tentang wudhu, ya, tentang mandi, mohon maaf, ya. Jadi seperti dipahami bahwa mandi junub hukumnya adalah wajib, ya, dan orang yang sudah dikatakan baligh ketika dia terjadi sesuatu, ya, dalam tanda kutip, maka wajib baginya untuk melaksanakan mandi janabah, ya. Nah, secara hukum, ya kita berbicara secara ta'rif, apa yang dimaksud dengan mandi junub? Ya, mandi janabah itu artinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan bersuci. Itu secara makna yang disebut dengan janabah. Ya, jadi meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk bersuci. Artinya tidak boleh ada satupun tubuh yang tidak terkena air.
Jadi secara rata semua dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya wajib terkena air. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala soal Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, maka sungguhnya apabila kalian dalam kondisi junub fatahharu, maka bersucilah, dan cara bersuci junub itu adalah dengan melaksanakan mandi. Nah, apa rukun mandi? Kita tahu selama ini mungkin barangkali banyak yang tidak paham. Termasuk Anda dulu taunya mandi junub itu mandi semua kita basah termasuk sampai ke baju-bajunya kita guyur, ya. Itu pemahaman Anda dulu gitu ya. Tapi ternyata ketika kita belajar itu justru aneh, ya, karena nggak ada kaitannya mandi junub dengan pakaian yang kita pakai. Gitu. Kalau dulu taunya setiap disebut mandi junub itu semua pakaian yang kita pakai pun semuanya harus diguyur dalam kondisi basah. Padahal tidak seperti itu. Maka rukun mandi junub itu hanya dua, nggak banyak, ya, cukup dua saja. Yang pertama niat. Kenapa niat itu diawali? Karena ini hukumnya wajib. Segala sesuatu yang wajib, maka hukum niat itu harus di awal. Tidak bisa di tengah atau di akhir. Ya, setiap amal ibadah yang sifatnya wajib, maka niat itu di awal, bukan di di tengah atau di akhir ibadah yang kita lakukan. Ya, misalnya contohnya puasa. Ya, kalau antum puasa sunnah, nggak ada niat sekalipun, ya, sampai rumah nggak ada makanan, kemudian langsung niat untuk puasa sunnah, sah. Ya, tapi ketika antum niat puasa wajib dan puasanya niatnya itu baru dilaksanakan ketika sudah masuk waktu puasa, maka secara otomatis puasanya tidak sah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang wajib itu niatnya itu di awal. Ya, sama seperti antum sholat, mau niat sholat. Kalau baca niat antum di pertengahan sholat, sholatnya jadi batal. Ya, antum nggak ada niat sholat nih, tiba-tiba di pertengahan rokaat misalnya sholat isya 4, masuk rokaat ketiga antum baru dari hati baru niat usolli fardhu isya, maka secara nggak langsung niatnya sudah batal, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya di pertengahan, sedangkan yang wajib itu tidak bisa di pertengahan, dia wajib di awal diniatkan dulu, ya, karena ini sudah wajib hukumnya. Maka karenanya mandi junub juga yang pertama rukunnya wajib niat. Bagaimana niatnya? Ya, niatnya itu bisa dengan bahasa Indonesia dengan apa yang kita pahami aja nggak masalah. Misalnya kita cuma niat, ya Allah, saya niat mandi junub, ya, atau mandi besar, ya, untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Taala, boleh. Ya, tapi kalau dengan bahasa Arab misalnya nawaitu al-ightisalu hadasan akbaru, ya, apa namanya fardu lillahi Taala, maka boleh juga seperti ini. Ya, artinya itu hanya kemudian konteksnya saja, secara makna sama. Ya, kita bisa dengan bahasa Indonesia ataupun bisa menggunakan bahasa Arabnya. Tapi kalau kita nggak paham pakai bahasa Indonesia juga Allah tahu kok. Ya, nggak mesti wajib dengan bahasa Arab. Yang penting intinya sebelum antum melaksanakan mandi, maka di awal yang pertama harus dengan niat. Kemudian rukun mandi yang kedua itu wajib membasuh seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya wajib terkena air. Ini salah satu rukun mandi yang tidak bisa ditawar. Wajib. Maka oleh karenanya kenapa Islam mengharamkan tato? Ya, karena tato itu menghalangi air masuk ke dalam pori-pori tubuh. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur punya tato, dia kemudian bertobat, ya, kemudian dia ingin sholat, apakah kemudian sholatnya nggak diterima? Ya, karena dia ketika berwudu tatonya menghalangi air masuk ke dalam pori-porinya, maka butuh proses. Ya, kalau ulama mengatakan biarkan saja dulu, jangan dilarang, biarkan saja. Ya, dia sudah ada niat baik untuk berubah, ingin sholat, maka jangan dibahas tatonya dulu. Ya, tapi lebih kepada penyemangatan dia untuk tetap melaksanakan sholat. Maka dengan sendirinya seiring jalan, ya, waktu kemudian berjalan, biasanya kemudian akan ada yang namanya sifat rasa malu, sholat masih pakai tato dan segala macamnya, sehingga kemudian mereka punya ada niat untuk membersihkan badannya dari tato-tato tadi, ya, untuk menyempurnakan sholatnya. Maka semuanya butuh yang namanya sebuah proses. Ya, intinya rukun mandi itu hanya dua. Yang pertama awali dengan niat wajib, ya. Yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh. Maka proses mandi ini hati-hati ya. Sering anak kasih tahu nih ya. Ini kita bahas sedikit nih ya tentang bagaimana cara mandi dalam junub itu. Maka ketika mandi dalam junub itu ada satu pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah mandi junub seseorang kecuali harus dengan sampoan, ya, harus dengan sabun, ya. Padahal justru sebaliknya, ketika antum belum selesai mandi junub, tapi kemudian pakai sabun,
atau pakai sampo, sedangkan mandi junubnya belum selesai, maka mandi junub antum tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena salah satu syarat mandi junub itu airnya itu harus musta'mal. Tadi ya, air yang sifatnya tohir wa mutatohirin. Air yang sifatnya suci dan dia bisa mensucikan. Ya, kalau kemudian airnya udah terkena sabun, maka otomatis berubah dia warnanya, berubah dia rasanya, ya, berubah juga dia aromanya. Maka secara otomatis airnya sudah tidak lagi bisa mensucikan. Maka kalau antum belum selesai mandi junub, kemudian sudah pakai sabun, kemudian diguyur, otomatis mandi junubnya tidak sah. Ya, atau pakai sampo, maka otomatis mandi junubnya tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Selesaikan dulu mandi junubnya. Ya, bagaimana tata caranya? Sunah-sunah dalam mandi. Yang pertama ya dibahas di bawah ya. Mulai dengan mencuci kedua tangan dan kaki. Ya, kita cuci dulu kedua tangan kita, ya, kedua kaki kita. Kemudian yang kedua, sunnah dalam mandi membersihkan seputar area kemaluan kita. Ya, dibersihkan dulu. Ini belum waktu mandi nih. Ya, belum waktu mandi masih dibersihkan. Kenapa? Dibersihkan dulu karena kalau antum sudah mandi, apalagi sebelum mandi kemudian antum wudhu dulu, kemudian antum membersihkan kemaluan, maka batal wudhunya. Maka sebelum itu bersihkan dulu. Ya, sebelum antum berwudhu. Maka sudah dibersihkan tuh seputar kemaluannya, baru kemudian yang ketiga berwudhu secara sempurna seperti wudhu untuk sholat. Ya, tanpa ada macam-macam. Wudhu seperti sholat aja. Niatnya niat ambil wudhu, ya. Bahwa itu wudhu adalah fi hadasil asgari fardhu ta'ala seperti itu aja, ya. Tanpa ada niat saya niat wudhu untuk mandi junub nggak perlu. Tetap wudhunya seperti orang sholat biasa. Ya, kemudian yang keempat, membasuh kepala sebanyak 3 kali sambil menyala-nyalahi rambut, ya, menyala-nyalahi rambut agar air sampai ke kulit kepala. Ya, jadi ketika antum sudah berwudu secara sempurna, yang pertama antum guyur itu adalah kepala, ya, 3 kali. Ya, misalnya antum seperti ini ya, diguyur bagian kepala ini, ya, kemudian sambil di sela-sela rambutnya, ya, agar air itu masuk ke dalam kulit kepala antum, pori-porinya semua masuk. Diguyur 3 kali. Baru kemudian yang kedua, antum membasuh seluruh tubuh, memulai anggota kanan dulu, diguyur bagian kanannya. Ya, di kanannya diguyur, kemudian guyur bagian kiri lagi. Ya, secara otomatis semua anggota tubuh antum sudah terkena air. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kepala sudah dibasuh 3 kali, kemudian sudah dipastikan air juga masuk melalui pori-pori kepala kita, sehingga kemudian kulit kepala juga sudah terkena air, kemudian kita sudah guyur badan kita yang kanan, badan yang kiri, sampai kemudian semua badan sudah terkena air, maka otomatis secara nggak langsung antum sudah mandi junub tuh. Ya, maka biasanya kalau Imam Syafi'i menambahkan setelah antum sudah membasuh semua badan, maka yang terakhir Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita mengguyur bagian ujung kuku-kuku kita, baik kuku tangan ataupun kuku kaki kita dan di sela-sela tangan ataupun kaki. Ya, jadi kukunya diguyur, ujung kukunya sambil dipencet-pencet ya, diguyur ya dengan air. Barangkali mungkin kukunya yang panjang airnya ada bagian di dalamnya yang nggak terkena air, maka disambil disiram, ya, kukunya dipencet-pencet tuh, ya, sampai air itu masuk ke bagian-bagian sela-sela kuku kita, ya, termasuk juga di bagian sela-sela jari tangan kita, ya, disiram juga sampai kemudian di kaki sama, ya, di bagian sela-sela kuku dan kemudian sela kaki kita itu disiram dengan air. Kemudian yang terakhir beliau menyiram di bagian lekukan-lekukan tangan ataupun kaki ataupun di bagian lekukan pangkal paha, semua disiram lagi. Sehingga dipastikan bahwa tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Ini pendapat Imam Syafi'i. Setelah itu semua untuk melakukan, ya, sudah selesai, yakin dan memang sudah yakin semua sudah terkena air, ya, junubnya, maka ditutup dengan membaca salawat. Ya, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau apa, membaca tasbih, ya, la apa namanya, la ilaha illallah adahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tapi kebanyakan ulama hanya mengajarkan ketika sudah selesai antum baca salawat dalam hati, kemudian niatkan agar minta mandi junub antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai seperti ini, baru antum boleh pakai sabun, boleh pakai sampo, boleh pakai yang lainnya. Kenapa? Karena proses mandi junubnya sudah selesai. Ya, dalam kondisi masih basah badannya, baru antum boleh lagi pakai
sabun, pakai sampo. Ya, kenapa? Karena memang sudah proses mandinya sudah selesai, mandi junub atau mandi wajibnya. Selebihnya itu hanya mandi biasa. Ya, ini proses dalam mandi junub. Lalu apa yang mewajibkan orang mandi? Nah, yang pertama, yang mewajibkan orang mandi itu karena keluarnya mani disertai syahwat. Ya, keluarnya mani disertai syahwat. Rasul mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u minal ma'i. Ya, Rasul mengatakan air mandi itu menjadi wajib karena adanya air lain. Ya, adanya air yang wajib karena adanya air. Ya, maksudnya adanya mandi junub dikarenakan adanya air mandi. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu keluar mani, ya maka yang disertai syahwat, maka hukumnya menjadi wajib baginya untuk melaksanakan yang namanya mandi janabah. Ya, sehingga kemudian eh, apabila mani keluarnya tanpa syahwat, ada sebagian berpendapat tidak wajib mandi dan cukup dengan wudhu seperti fatwanya Ibnu Abbas kepada pemuda yang bertanya tentang hal tersebut. Ya, Ibnu Abbas bertanya, apakah Anda mendapatkan syahwat di kemaluanmu? Ia menjawab tidak. Ibnu Abbas mengatakan, apakah Anda merasakan kelesuhan di badanmu? Dia jawab tidak. Maka beliau mengatakan berarti itu hanya pengaruh dingin. Maka Anda cukup berwudu saja. Kalau seperti ini cenderung bukan mani, tapi sifatnya adalah wadi. Sesuatu cairan kental yang warna putih keluar disebabkan karena pengaruh hawa dingin. Terkadang kita gitu ya, karena saking dinginnya, ketika antum daurah atau dalam kondisi ada acara di satu tempat yang dingin, ketika antum mandi atau sedang berwudu atau mungkin sedang dalam kondisi pipis, tiba-tiba di sela pipis tadi keluar cairan putih. Dan itu disebabkan karena kondisi cuaca yang sangat dingin. Maka itu disebut dengan air wadi yang hukumnya cukup buat antum berwudu saja. Disunahkan untuk berwudu tanpa harus mandi junub. Ini yang mewajibkan mandi yang pertama karena keluarnya mani yang disertai dengan syahwat atau nafsu. Yang kedua, ya, yang mewajibkan seseorang mandi junub atau mandi wajib adalah karena adanya hubungan ya, antara suami istri atau jima, ya, meskipun tidak keluar mani. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, Ida jalasa baina sa'bahal arba'a summa jahadaha faqad wajabal ghuslun anzala amjunzil. Kata Rasulullah, jika seseorang telah berada di antara empat anggota tubuh istrinya, baik kedua tangan atau kedua kakinya, lalu menggaulinya, maka wajiblah baginya mandi, baik keluarnya mani ataupun tidak. Maka sudah hukumnya menjadi wajib baginya untuk mandi junub. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Kemudian yang ketiga sebab yang menjadikan orang itu wajib mandi junub adalah selesai dari haid atau nifas. Ya, nanti ada satu bab yang memang khusus membahas apa itu haid, apa itu nifas. Ya, sebatas mana haid itu, berapa lama haid dalam pandangan Islam. Ya, lalu bagaimana apa yang bisa dilakukan dan dilarang dalam kondisi wanita yang haid. Itu ada nanti pembahasannya bab fikih tentang masalah adam atau masalah darah. Ya, anwa udam tentang macam-macam darah buat wanita. Kemudian yang keempat, ya, diwajibkannya mandi junub itu karena meninggal dunia. Ya, dan kita tahu kalau orang sudah meninggal dunia, biasanya sebelum dimakamkan mereka dimandikan dulu. Dibersihkan, dimandikan junub dulu ya, karena memang ini menjadi syariat. Ya, datang dalam kondisi yang bersih, suci ketika dilahirkan, maka menghadap pada Allah pun dalam kondisi yang suci ya, tanpa dia meninggalkan beban junub atau dalam artian dalam kondisi bersuci. Yang kelima, yang diwajibkan untuk mandi adalah masuk Islam atau orang yang mu'alaf. Ya, baru masuk Islam, maka sebelum dia bersyahadat, diperintahkan dia mandi, ya, kemudian diajarkan dia mengucapkan syahadat, dan kemudian diajarkan dia untuk sholat 2 rakaat. Ya, tapi intinya sebelum masuk Islam, maka disunahkan atau dianjurkan untuk yang namanya melaksanakan mandi janabah atau mandi junub. Ya, termasuk di dalamnya mandi junub juga disunahkan untuk orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu sunnah hukumnya bukan wajib ya. Kemudian apa saja hal yang terlarang bagi orang junub? Yang pertama, sholat. Tentu jelas. Ya, orang yang junub haram untuk melaksanakan sholat. Ya, selama dia masih junub sampai dia mandi junub. Kemudian melaksanakan tawaf ketika melaksanakan umroh atau haji. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Ya, dalam artian bukan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan nggak ada masalah. Ada Quran jatuh, diambil kemudian ditaruh di tempatnya lagi itu nggak masalah.
Tapi ini benar-benar dibawa itu musab dalam kondisi dia junub maka dilarang. Kemudian yang keempat yang dilarang orang berjunub adalah orang yang baca Al-Quran. Rasul mengatakan ra'aita Rasulullah SAW, Rasul melihat Rasulullah SAW tawaddu summa farana al-Quran summa qal hakada liman laisa bi junubi fa ammal junuba fala fala wala ayah. Kata Rasulullah, saya melihat Rasulullah berwudu kemudian baca Al-Quran lalu berkata, beginilah yang diperbolehkan bagi orang yang tidak junub. Adapun orang yang junub maka tidak boleh walaupun satu ayat. Jadi dalam kondisi junub tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Sebagian ulama membolehkan orang junub baca Al-Quran tanpa menyentuhnya, artinya dia hafal. Atau dia melihat mushaf tapi tanpa memegang atau menyentuh daripada Al-Quran tadi. Ada sebagian yang masih membolehkan. Termasuk ini pendapat daripada Ibnu Abbas, yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, bukan memegang atau menyentuhnya. Kemudian yang kelima, hal yang dilarang orang mandi yang dalam kondisi junub adalah menetap, atau lama di masjid, berdiam diri di masjid. Tapi kalau sekedar melintas atau numpang lewat maka diperbolehkan. Tapi kalau dia duduk, ikut ngobrol, ikut taklim dalam kondisi junub, maka ini termasuk hal yang dilarang. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarahatu hadal masjid fanada bi'ala sautih innal masjida la yadkhulu li ahadihi wala li junubi. Rasulullah pernah masuk dalam halaman ini lalu berseru dengan suaranya yang keras. Sesungguhnya masjid itu tidak diperbolehkan bagi orang yang haid atau orang yang dalam kondisi junub. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis riwayat At-Tabrani. Ini yang dilarang bagi orang-orang dalam kondisi junub. Ya. Lalu apa mandi yang disunahkan? Tadi mandi yang wajib ya. Lalu mandi yang disunahkan apa saja? Ya. Ada mandi yang diwajibkan seperti tadi ya ketika orang dalam kondisi junub. Kemudian orang ketika keluarnya mani dengan syahwat. Lalu yang kedua, ya apa saja yang disunahkan dalam melaksanakan mandi, mandi yang disunahkan apa saja? Yang pertama, mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini hukumnya adalah sunnah. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'a ahdukum ila jum'ah falyaghsi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah satu di antara kalian ingin melaksanakan sholat Jumat, falyaghsilhu, maka hendaklah dia mandi. Jadi hukumnya adalah sunnah karena ini memerintahkan Rasulullah. Artinya sunnah. Kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak menjadikan dosa. Tapi intinya tentu kita ingin memuliakan, apalagi ini hari yang paling bagus ya Jumat, maka tentu sunnah Nabi paling bagus kita kerjakan. Kemudian yang disunahkan mandi itu adalah mandi pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga disunahkan sebelum sholat Id, kita disunahkan mandi junub atau mandi junubnya mandi sunnah. Kemudian yang ketiga, yang disunahkan kita mandi kalau kita selesai memandikan jenazah. Habis kita mandiin orang, mandiin jenazah, maka disunahkan juga kita untuk mandi. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ghasala maitan falyaktasil. Maka siapa yang memandikan jenazah, falyaktasil, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Tapi barang siapa yang berat memikulnya, hendaklah dia berwudu. Artinya apa? Kalau mampu dia mandi, bagus mandi. Tapi kalau nggak bisa, minimal kalau habis mandiin jenazah, minimal paling tidak kalau nggak bisa mandi, maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga beberapa pendapat yang lainnya. Kemudian apa juga yang disunahkan kita mandi? Yang keempat, ketika akan melaksanakan ikhram. Ikhram ini artinya memakai pakaian ikhram, maka disunahkan kita mandi. Kalau antum yang pernah umroh atau mungkin yang sudah pernah berhaji, ketika akan memakai pakaian ikhram itu kita disuruh mandi dulu ya. Mandi bersih-bersih, itu dibebaskan. Sebelum kita kemudian sudah memakai ikhram dan berniat ikhram, maka sudah tidak boleh lagi kita melaksanakan bersih-bersih atau wangi-wangi karena dilarang ketika berpakaian ikhram memakai wewangian. Sebelumnya justru dianjurkan kita mandi pakai sabun yang wangi sebelum kita memakai kain ikhram. Ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu
Dikatakan anna ra'ya Rasulullah, ya sesungguhnya dia Zaid itu melihat Rasulullah SAW tajarroda iktasala, ya beliau itu membuka pakaiannya untuk ihram dan kemudian mandi. Ya, jadi dia mandi dulu Rasulullah itu sebelum memakai pakaian ihramnya. Kemudian yang kelima yang disunahkan mandi ketika akan masuk kota Mekah. Ya, mau masuk kota Mekah, kalau antum yang apa namanya umrah itu biasanya begitu ya. Jadi dari Madinah, karena biasa kalau umrah itu kita mulai dari Madinah ngambil dari Bir Ali itu, kita proses jalan ke Mekah. Sampai di sana itu biasanya mutaiknya menganjurkan kita sebelum kita masuk untuk ini boleh disunahkan untuk mandi. Ya, tapi kalau aku udah memakai ikhram, maka ada yang melarang karena dikhawatirkan ketika mandi itu antum pakai sabun atau pakai wangi-wangian, sedangkan sedang dalam kondisi berikhram maka tidak boleh. Ini hanya sunnah ketika masuk kota Makkah tanpa dasar dia ingin umrah ataupun tidak. Sunnahnya mau masuk kota Makkah karena ini kota suci, maka disunahkan kita mandi sekaligus juga berwudu karena kita akan masuk ke tempat yang sangat suci yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ya, meletakkan kiblat daripada umat Islam ya. Yang keenam, ketika hendak wukuf di Arafah disunahkan juga mandi ya. Yang terakhir pembahasan kita ya, mandi janabah bagi perempuan ya, dikit lagi ya. Mandi janabah bagi perempuan sama saja dengan mandinya laki-laki, hanya saja tidak wajib bagi perempuan untuk menguraikan jalinan kepang rambutnya. Asal air sampai ke kulit kepalanya dengan sempurna, maka ini dibolehkan. Kan kadang-kadang perempuan rambutnya panjang, repot ya. Kalau kemudian harus dikepangnya dibuka, harus diurus segala macam, maka selama air bisa sampai ke kulit kepalanya, ya dengan cara dipijat-pijat tadi, air kemudian bisa masuk ke sampai kepada kulit kepalanya, maka dibolehkan saja. Ya, ini berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah, ya dikatakan bahwa sesungguhnya ada seseorang wanita bertanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang wanita, jalinan rambutku amat ketat, ya artinya kayak pangit keras banget, susah. Ya, haruskah aku uraikan ketika hendak mandi janabah? Ya, jadi susah banget nih kalau harus dibuka dulu kepangannya, dibuka dulu iketannya gitu ya. Boleh nggak? Apakah harus saya buka kepangan saya kata perempuan ini ketika mandi junub? Ya, apa jawab Nabi? Beliau mengatakan, kata beliau, ya cukuplah kau tuangkan ke atas airnya 3 kali. Jadi cukup dituang ke kepalanya 3 kali, ya. Kemudian kau tuangkan ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian berarti kau telah suci. Artinya apa? Dipermudah. Ya, cukup dituangkan air 3 kali di kepalanya, ya sambil dipijat-pijat biar air itu bisa meresap ke apa namanya ke kulit kepalanya sebanyak 3 kali. Baru kemudian yang kedua menuangkan air ke seluruh tubuh, maka dengan sendirinya kita sudah sempurna dalam mandi junub. Baik, Khanafillah, barangkali ini ya yang Anda sampaikan dua tema kita berkaitan dengan bab suci tohara ya yang berkaitan dengan tema kita air dalam kehidupan dan ibadah bagi seorang muslim. Wallahu alam bishawab. Anda kembalikan lagi pada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustaz Adidi penjelasan dari materi Toharoh malam, malam hari ini ya. Kita sudah dapat ilmu penting dari malam ini tentang Toharoh, bagaimana kita mengetahui air suci mensucikan dan air tidak mensucikan itu bagaimana. Dan kemudian tadi ada materi tambahan yaitu tentang mandi junub ya. Alhamdulillah tak terasa ya sudah sejam lebih kita di kajian malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz yang telah menyampaikan kajian hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman? Mungkin kita kasih waktu 2 menit. Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Amin, semoga insya Allah Ustadz. Berarti untuk nextnya, untuk kajian selanjutnya, melanjutkan tentang taharah ya Ustadz ya. Selanjutnya Insya mau Allah di... kita dikit-dikit aja ya bertahap. Ah, Nah, kemarin ini kan kita belum bicara masalah bab najis. Itu masih ada lagi bab najis, kemudian nanti bagaimana cara membersihkan najis tadi. Ya, masih lumayan, masih mungkin dua kali lagi lah untuk pertemuan masih membahas bab toharo. taharah ya. Oke, Ya, oke baik Ustadz. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, takutnya semakin malam ya untuk waktu istirahatnya. Kita sudah ya, jika tidak ada pertanyaan.
Oke, jazakumullah khair kasiran untuk Ustadz yang telah menyampaikan kajian hari ini. Semoga apa yang Ustadz yang sampaikan dapat berguna bagi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang hadir mengikuti kajian rutin hari ini. Dan info ya untuk KRS kajian rutin stay, insya Allah kita mengadakan 1 kali 2 bulan. Satu bulan 2 kali, sorry. Untuk minggu ini kita mengadakan kajian rutinnya secara online terlebih dahulu karena mengingat libur kuliah juga ya. Jadi itu aja sih. Sebelum kita tutup kajian hari ini, lebih baik kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah, dan Rabbil ditutup Alamin. dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam Baik, insyaallah. warahmatullahi Karena pamit wabarakatuh. juga ya. Ya, pamit Ustadz. Istirahat, insyaallah. Baik, jazakallah khair. Bismillah.